Belum lama ini kita pernah mendengar berita tentang ditangkapnya penangkapan bos kartel narkoba yang juga putra Joaquin, El Chapo Guzman, Ovidio Guzman. Penangkapan ini menyebabkan kerusuhan terjadi di wilayah Sinaloa, Meksiko, pertempuran antara kelompok bersenjata, kartel, dan Angkatan Darat Meksiko yang menggunakan helikopter tempur. Presiden Andrés Manuel López Obrador beberapa bulan kemudian mengatakan, dia secara pribadi memerintahkan pembebasan Ovidio Guzman untuk melindungi penduduk. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya kartel di negara tersebut. Lantas bagaimana sejarah kartel Meksiko, Sinaloa, bisa sekuat itu? Dalam video ini kita akan sedikit membahasnya. Kartel Sinaloa merupakan salah satu sindikat perdagangan narkoba terbesar dan terkuat di dunia. Berbasis di Culiacán, negara bagian Sinaloa, Meksiko, organisasi ini merupakan sumber impor narkoba terbesar ke AS setiap tahun. Mereka biasa memperjualbelikan kokain, ganja, metamfetamin, dan heroin. Selain besar, kartel Sinaloa juga dikenal brutal. Laporan Britannica menyebut pada 1985, organisasi itu terlibat dalam penyiksaan dan pembunuhan agen pemberantas narkoba AS. Kekuatan kartel Sinaloa itu sebagian besar didapat dari upaya membunuh saingan, polisi, hingga jurnalis. Kartel Sinaloa juga pernah menyiksa korbannya dengan merendam tubuh korban ke dalam cairan asam, hingga mengintimidasi korban dengan menyuntik adrenalin ke sistem syaraf korban. Dikutip dari Web Council on Foreign Relations Amerika Serikat, kartel berkembang selama 7 dekade ketika Meksiko diperintah oleh satu partai yakni Partai Revolusioner Institusional, PRI. Dalam struktur politik yang tersentralisasi ini, kelompok pengedar narkoba mengembangkan jaringan pejabat korup yang luas sehingga mereka dapat memperoleh hak distribusi, akses pasar, dan perlindungan. Sebagian dari keuntungan besar mereka untuk membayar hakim, pejabat, dan politisi. Mereka juga memaksa pejabat untuk bekerja sama. Pembunuhan jurnalis dan pegawai negeri oleh kartel sudah menjadi pemandangan yang biasa. Pemerintahan PRI berakhir pada tahun 2000 dengan terpilihnya Presiden Vicente Fox dari Partai Aksi Nasional yang konservatif. Di tingkat internasional, kartel Meksiko mulai mengambil peran yang jauh lebih besar pada akhir 1980-an. Setelah pemerintah Amerika memutuskan jaringan Karibia yang digunakan oleh kartel Kolombia untuk menyelundupkan kokain. Kartel narkoba Meksiko terus berubah. Selama beberapa dekade, mereka telah tumbuh, terpecah, menjalin aliansi baru, dan saling bertarung memperebutkan wilayah. Drug Enforcement Administration, DEA, Amerika menginfokan beberapa kartel besar di Meksiko. Yang pertama adalah kartel Sinaloa. Sebelumnya dipimpin oleh Joaquin, El Chapo Guzman. Yang kedua adalah Jalisco New Generation Cartel, CJNG. Jalisco pecah dari Sinaloa pada 2010 dan merupakan salah satu kartel Meksiko yang tumbuh paling cepat. Selanjutnya ada yang dikenal sebagai organisasi Beltran Leyva, BLO. Kelompok tersebut terbentuk kelompok bersaudara Beltran Leyva memisahkan dari Sinaloa pada tahun 2008. Presiden Felipe Calderón yang berkuasa tahun 2006-2012 menyatakan perang terhadap kartel tidak lama setelah menjabat. Selama 6 tahun masa jabatannya, dia mengerahkan puluhan ribu personel militer dan menambah personel terutama untuk mengganti pasukan polisi lokal yang dia anggap korup. Dengan bantuan Amerika, militer Meksiko menangkap atau membunuh 25 dari 37 gembong narkoba teratas di Meksiko. Penumpasan militer adalah inti dari masa jabatan Calderón. Tetapi upaya Calderón menciptakan lusinan geng narkoba yang lebih kecil dan lebih kejam. Banyak juga yang berpendapat bahwa militer Meksiko tidak siap untuk menjalankan fungsi kepolisian. Pemerintah mencatat lebih dari 120.000 kasus pembunuhan selama masa jabatan Calderón.
hampir 2 kali lipat dari masa jabatan pendahulunya. Pada tahun 2012-2018, Presiden Enrique Pena Nieto mencoba mengambil pendekatan agak berbeda dengan Calderon. Ia mengatakan akan lebih fokus pada pengurangan kekerasan terhadap warga sipil dan bisnis daripada menyingkirkan para pemimpin kartel. Akan tetapi cara tersebut juga tidak efektif dalam hal penumpasan kartel. Sebagian besar obat-obatan terlarang yang masuk ke Amerika Serikat dan disita pihak berwenang ditemukan di pelabuhan. Pihak kartel mengubah taktik mereka dengan menyembunyikan atau menyamarkan narkoba di dalam kendaraan atau kapal laut, menyelundupkannya melalui terowongan bawah tanah, dan menerbangkannya melewati penghalang perbatasan menggunakan drone atau pesawat lain. Pemerintah Amerika meskipun mengobarkan perang melawan narkoba dan melakukan upaya kontra narkotika lainnya di luar negeri, mereka hanya membuat sedikit kemajuan.